Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah pukul 4 sore pas. Kita mulai saja diskusinya. Teman-teman semua, hari ini Senin tanggal berapa? Tanggal 28 September 2020. Kita memasuki diskusi girang yang ke-16 ya. Yang ke-16. Setelah minggu lalu kita diskusi soal Tan Malaka dengan Kang Heru Joni dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan hari ini kita akan diskusi tentang bahasa Sunda Banten antara identitas dan inferioritas. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya yang karena tidak jauh dari kita dan Banten juga. Kemarin juga soal Tan Malaka juga kita masih pembahasan masih ke Banten. Jadi sebenarnya sih tiap diskusi juga meskipun temanya berada di luar seolah-olah di luar Banten, tapi kita tarik yang ada irisannya dengan Banten. Nah, kalau bahasa Sunda Banten kan jelas sekali irisannya antara orang Banten dan bahasa Sunda. Seperti kita tahu bahwa di Banten itu terdapat 5 bahasa daerah. Kalau tidak salah ada bahasa Sunda Banten, kemudian ada Jaseng, Jawa Serang, kemudian ada Lampung Sai ya, Cikoneng. Di Cikoneng, di Anyar, kemudian ada Betawi Ora, kemudian satu lagi adalah Cina Benteng ya. Percampuran juga antara bahasa Betawi dan Sunda sebenarnya. Dan pada hari ini kita akan diskusi soal bahasa Sunda Banten. Nah, ini menariknya kenapa? Bahasa Sunda Banten, banyak orang beranggapan bahwa bahasa Sunda Banten adalah bahasa yang kasar, tidak peduli tata krama dan lain-lain. Padahal kalau kita merujuk pada makna dari bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi, bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi, maka alat komunikasi yang penting penutur awal paham, kemudian penerimanya paham, maka itu sudah sah menjadi sebuah kesepakatan, misalkan kesepakatan berbahasa disebutnya. Dan sekarang kita akan bicara banyak soal bahasa Sunda Banten antara identitas dan inferioritas, karena kita tahu bahwa karena dianggap kasar pada ini anak-anak muda juga udah mulai merasa inferior, merasa rendah diri ketika bicara bahasa Sunda Banten. Di sini kita bertemu dengan pelestari bahasa Sunda Banten, Kang Ocit Abdul Rosid Sidik, sekaligus sesepuh di grup Sunda Banten, di grup Kamus Sunda Banten, yang biasanya kami memanggilnya kalau enggak kakak dia, Kak Sakim. Selamat sore, Kak Ocit. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi di mana Kak Ocit? Masih di kantor? Iya, masih lah. Oke, Kak Ocit ini selain pelestari bahasa Sunda dialek Banten, beliau juga adalah komisioner Bawaslu Provinsi Banten. Jadi bagi teman-teman, konteks di sini kita tidak akan ngomongin pilkada, tapi ngomongin bahasa Sunda Banten. Pokoknya iya terserah Kak Ocit, trek di bawah, kemana ya diskusi orang. Maka itu saja sebagai pembuka dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Ocit. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa Sunda Banten? Kemudian kenapa sih ada antara identitas dan inferioritas gitu? Oke. Baik, Kak Ocit, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah yazin amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Sore ini kita bisa bergabung dalam rangka mendiskusikan perkara Sunda Banten.
Pertama saya mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan penyelenggara yang memberikan kesempatan kepada saya dan komunitas Kamus Sunda Banten untuk menyampaikan dan mengupas persoalan Sunda Banten di era milenial ini, kira-kira begitu. Saya mulai dari mana ya? Bisa dimulai dari screen yang saya kirimkan, Kang Rijal, ada nggak? Baik, rekan-rekan sekalian, Kang Japra atau Kang Rijal, screen bisa ditampilkan? Saya belum jadi co-host nih. Nah, baik. Rekan-rekan sekalian, saya mulai dari keprihatinan mungkin ya. Sama seperti ketika kita membahas perkara bahasa beberapa waktu lalu dengan Ibu siapa yang dari perpustakaan itu, dengan yang dari Untirta, yang juga sudah membahas tentang Jawa Serang. Ibu Sri. Yang Lulu, ya Bu Sri kalau nggak salah dari Untirta. Maksud saya mengapa mau mengutip itu karena memang perkara eksistensi bahasa sekarang, tingkat kekhawatiran atas punahnya bahasa daerah, itu sudah dijelaskan oleh beliau. Oleh karena itu saya tidak mengupas persoalan urgensi hilangnya bahasa daerah begitu. Tapi paling tidak ketika rekan-rekan memberikan judul dengan judul ini, antara identitas dan inferioritas, wah ini luar biasa. Jadi saya harus mengupas dulu dari persoalan mengapa menjadi inferioritas sebelum kita masuk kepada beberapa contoh bahasa. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu berkaitan erat dengan ciri atau jati diri. Dan inferioritas itu bermakna menurunkan, bermutu rendah, merasa rendah diri. Jadi kalau bahasa Sunda Banten ini diberi subjudul antara identitas dan inferioritas, mengandung makna bahwa apakah penggunaan Sunda Banten ini adalah sebuah ciri atau jati diri kita sebagai orang Sunda Banten, atau justru di tengah-tengah era milenial seperti sekarang ini, misalnya dengan bahasa gaul dan alay, menyebabkan bahasa Sunda Banten itu menjadi rendah begitu. Penuturnya menjadi merasa rendah. Nah ini perlu saya telisik dari aspek sejarah. Lanjut, Kang. Nah ini ya, harus diakui oleh kita bahwa ada fenomena gejala di sekitar kita saat ini bahwa generasi sekarang, generasi muda itu sudah merasa ketika menggunakan bahasa Sunda Banten, tentu saja bagi penutur yang beribukan orang Sunda di Banten, itu merasa kurang confident, merasa kurang percaya diri, sehingga hampir kebanyakan keluarga di Banten itu bahkan sejak anaknya lahir itu sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Ada banyak alasan. Satu contoh misalnya khawatir mereka kalau tidak diajari dengan bahasa Indonesia itu akan tertinggal bahasa di sekolah. Lalu kemudian ada juga anggapan bahwa kalau bahasa Sunda Banten itu akan bisa dengan sendirinya ketika anak mereka itu bergaul dengan teman-temannya. Nah, sebelum itu saya ingin menelisik dulu perihal eksistensi Sunda dalam hal ini adalah Sunda Banten. Mafhum kita ketahui bahwa Sunda itu identik dengan Jawa Barat, yang di dalamnya ada Banten, Priangan katakanlah begitu. Tapi kalau kita menelisik naskah sejarah, ada satu naskah yang disebut sebagai naskah Wangsakerta. Ya, pada naskah ini itu diceritakan bahwa abad 1 Masehi itu sudah ada peradaban di Banten.
yang diinisiasi oleh satu tokoh, walaupun pada saat itu kelasnya adalah kelas penghulu, yang bernama Akitirem. Nah, Akitirem inilah yang kemudian menjadi tokoh Sunda di Banten. Karena dia menjadi tokoh, suatu waktu kemudian ada pendatang dari India, Dewa Warman namanya, dan tentu pada saat itu yang namanya pendatang pastinya adalah orang yang punya kuasa. Lalu kemudian bertemu di Tatar Banten, dan saya tidak mesti menjelaskan secara detail, yang jelas pada saat itu kemudian ada ketertarikan dari Akitirem kepada Dewa Warman, dan kemudian menikahkan anak perempuannya yang bernama Pohaci. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal adanya satu kerajaan tua di Indonesia. Walaupun perihal ini saya konfirmasi kepada para ahli sejarah, termasuk kepada rekan kita, Pak Kang Dadan misalnya, pernah saya konfirmasi, Kang, perihal Salakanagara ini gimana sih? Jawaban dari beliau itu, karena rujukan referensinya itu masih terbatas, perkara Salakanagara ini masih berupa pembicaraan di tingkat amben. Nah, kira-kira begitu. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa memang belum bisa dijadikan rujukan yang sahih perihal keberadaannya. Tapi terlepas dari itu, walaupun cerita ini selain secara tertulis memang ada juga diwariskan secara lisan, itu faktanya ada begitu. Banyak penemuan yang membuktikan bahwa ternyata ketika kita belajar sejarah dulu di sekolah yang mengatakan bahwa Kutai Kartanegara itu menjadi negara kerajaan paling tua di Indonesia, ternyata jauh sebelum itu ada Salakanagara di Banten. Nah, disinilah nanti akan ada benang merahnya antara keberadaan Salakanagara dengan Sunda Banten. Jadi jelasnya, rincinya adalah bahwa ada satu tokoh leluhur di Banten namanya Akitirem. Dia kemudian kedatangan tamu dari India namanya Dewa Warman. Lalu kemudian dia menikahkan Dewa Warman itu dengan putrinya bernama Pohaci. Dan mulailah dibentuk satu kerajaan yang namanya Salakanagara. Satu kerajaan pertama dan tertua di Tatar Nusantara. Jauh sebelum Kutai Kartanegara, jauh sebelum Pajajaran di Priangan sana. Lanjutkan. Oke, lanjut. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kang Rizal perihal komunitas pengguna bahasa di Tatar Banten. Ada 5 katanya ya, tapi paling besar itu hanya ada 3 sebetulnya. Pertama Sunda Banten, yang kedua Jawa Serang, dan yang ketiga Betawi, yang notabene ada di Tangerang Raya. Nah, sudah mafhum kita ketahui dalam sejarah itu kita mengenal ada Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Nah, ini penting untuk saya sampaikan supaya kita nanti mengetahui relasi kemudian runtutan kronologis keberadaan Sunda Banten dengan Jawa Serang. Prabu Siliwangi itu punya satu anak namanya Rara Santang. Rara Santang ini kemudian menikah dengan Syarif Abdullah, dari namanya tentu sudah Islam. Dan dari keduanya inilah lahir orang yang namanya Sunan Gunung Jati. Dan dia lahir pada 1448. Nah, Sunan Gunung Jati ini punya banyak istri, bahkan melebihi dari ketentuan dalam syariat, dalam fikih. Ada 6 istrinya. Dulu Sunan Gunung Jati itu menikah tentu bukan dalam konteks untuk menyalurkan biologis, tetapi memang ada dasar lainnya, yaitu dalam rangka untuk menyebarkan syiar Islam. Makanya kalau Kang Rizal mau poligami misalnya, itu alasan yang logis begitu ya. Jangan sekedar kebutuhan biologis gitu. Dalam rangka syiar maka kita nyandung, kira-kira begitu. Oke lah ulah kaluhur deui. Nah, salah satu istri dari Prabu Siliwangi, salah satu istri dari Sunan Gunung Jati itu adalah Nyimas Kaunganten. Nah, pernikahan antara Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Kaunganten itu melahirkan salah satu anaknya adalah Sultan Maulana Hasanuddin, atau sebelumnya yang dikenal dengan istilah Pangeran Sabakengking. Nah, ada satu tokoh yang memang masih misterius.
Di kita itu ada nama yang namanya Pucuk Umun. Konon katanya Nyimas Kaunganten ini adalah adiknya Pucuk Umun. Nah, Pucuk Umun ini merupakan salah satu penguasa wilayah di Banten yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi di Pajajaran gitu. Nah, ketika Sunan Gunung Jati mengutus Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan Islam di Banten, maka dia bertemu dengan Pucuk Umun. Banyak legenda yang bertebaran di masyarakat kita perihal bagaimana perseteruan antara Sabak Kingking dengan Pucuk Umun ini. Yang jelas kesimpulannya, Pucuk Umun ini kemudian mengalami kekalahan, lalu dia kemudian lari ke pedalaman Gunung Halimun, dan kemudian disitulah terbentuk masyarakat Baduy. Nah, jadi dengan kata lain, ini perlu penelitian sejarah dari perspektif lain perihal terbentuknya Baduy itu. Untuk sementara, penelitian yang saya temukan, ya terbentuknya Baduy itu ya karena larinya Pucuk Umun karena kekalahan dia dari pertempuran dengan Pangeran Sabak Kingking atau Sultan Maulana Hasanuddin. Lanjut. Nah, kalau begitu, muncul pertanyaan. Ini ada Kang Lulu Jasengga nih, tetangga saya dari Jawa Serang. Kerap kita sering ditanya, Kang, kalau asli Banten itu mana sih? Saya bilang aslinya itu ditelusuri dari sejak mana begitu. Karena kadang-kadang kita menentukan ukuran asli itu dari mana. Tapi kalau dilihat dari sejarah seperti yang saya sampaikan tadi, ya seperti ini. Dulu itu tentu sebelum ada penyerahan Islam ke Jawa, ke Banten, yang dibawa oleh Sultan Maulana Hasanuddin atas perintah Sunan Gunung Jati, tentu Tatar Banten itu belum mengenal agama Islam. Nah, muncul pertanyaan perihal asli Banten atau Banten asli. Nah, Jawa Serang itu, apakah sudah ada sebelum ekspansi Cirebon di bawah komando Sunan Gunung Jati? Kan kita tahu dalam sejarah itu Cirebon sebagai saudaranya tua Banten. Banten dianggap sebagai saudaranya muda Banten. Saudara mudanya dari Cirebon. Makanya ada satu cerita kenapa kemudian tungkup kubah Masjid Cirebon itu kemudian berpindah ke Banten. Karena azan 7 orang dari Cirebon itu, azan pitu yang kita kenal itu. Nah itulah relasi antara Banten dengan Cirebon itu sangat erat. Jadi dengan kata lain kesimpulannya, di Tatar Banten ini sebelum Islam masuk sudah ada masyarakat sebelumnya yang telah dirintis oleh tokoh di kulon sana yang bernama Aki Tirem dan Dewa Warman. Mengapa? Buktinya Sunda Banten itu telah ada sejak abad 1 Masehi di bawah pimpinan Pangulu Aki Tirem atau oleh menantunya dan Pucuk Umun. 3 nama inilah yang sebetulnya dalam sejarah lebih mengawali ya Tatar Banten dibanding Islam yang masuk ke Banten yang disebarkan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, kalau dari narasi ini tentu kita bisa menakar kemudian mana sesungguhnya yang menjadi asli orang Banten. Lanjutkan. Baik, nah baru kita masuk pada persoalan bahasa Sunda Banten. Nah, dengan kata lain, Sunda Banten yang ada di Banten itu, menurut saya, itu sudah ada sejak zamannya Aki Tirem. Sejak adanya Dewa Warman. Dan kemudian diteruskan oleh generasi selanjutnya yang bernama Pucuk Umun, yang kemudian bermetamorfosis menjadi Baduy di pedalaman Halimun sana. Nah, di Banten itu, ya perihal bahasa, ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu egaliter, setara. Sunda Banten itu tidak mengenal undak-usuk, tidak mengenal kasta, kemudian lebih mencerminkan keakraban, dalam bahasa saya itu loma. Kemudian gaya bahasanya itu lugas. Karena lugas maka kemudian minim seni, ya, dan itu bisa kita lihat dalam bahasa tubuh atau gesturnya orang Baduy. Egaliter dan setara. Di Banten itu
Nggak ada istilah menggunakan satu diksi kepada orang tertentu dan menggunakan diksi atau kecap lain kepada orang lain dengan diksi yang berbeda. Berbeda dengan periangan misalnya. Di periangan itu amat diatur. Perihal misalnya tentang bagaimana makan di periangan. Ada banyak istilah di periangan itu. Misalnya apa? Di periangan itu ada tuang, ada neda, ada emam, ada maem, ada ya termasuk ke dahar dan lain sebagainya. Nah, kalau di Banten itu enggak. Nah, tidak ada tidak ada kasta begitu. Kami, saya yang hidup di perkampungan Banten itu sudah terbiasa dengan menggunakan satu diksi yang sama, entah itu kepada ulama, kepada jawara, kepada tokoh masyarakat dan kepada anak-anak. Nah, itu karena tiadanya undak usuk basa yang kita pernah pelajari waktu di sekolah. Nah, kalau yang dimaksud dengan loma itu menunjukkan keakraban. Jadi kalau ada gestur orang Banten yang kemudian dimaknai kasar oleh non-Banten, sejatinya itu tidak demikian. Karena loma itu, akrab itu tidak menunjukkan sarkasme, tidak menunjukkan kasar begitu. Tapi justru menunjukkan keakraban. Saya dengan kawan-kawan di Kidul misalnya, kalau bercanda, yaitu bercanda, bukan lontaran lisan, tapi fisik. Siling gebuk, saling tenggel, siling pukul gitu. Tapi itu bukan marah. Itu adalah wujud dari loma. Kemudian Sunda Banten juga lugas. Lugas itu, main karambol itu sasarannya di kiri, kita tembak ke kanan. Padahal maksudnya ke kiri. Nah, beda dengan Sunda Priangan. Sunda Priangan itu meliuk-liuk. Menggunakan bahasa yang enak didengar, ya, penuh dengan syair. Dan karena itulah kemudian tidak aneh bila di tata periangan itu muncul banyak seni. Di Banten, mengapa jarang seni dan seniman, itu karena memang tipikalnya itu yang lugas. Makanya tidak aneh waktu sekolah kita diajari dengan lagu-lagu periangan. Manuk Dadali, kemudian Ciburu, dan lain sebagainya. Jarang waktu itu Gunung Karang, misalnya Ujung Kulon, Sang Hyang Sira, itu ada dalam syair lagu. Itu. Nah, yang terakhir, gestur Baduy. Yang saya maksud gestur Baduy itu begini. Gestur Baduy itu merepresentasikan Sunda Banten. Coba bagi teman-teman yang pernah berkunjung ke Baduy, orang Baduy itu jarang senyum. Ya. Tapi mereka tidak senyum, tidak bermakna bahwa mereka itu tidak loma, tidak akrab. Mereka itu bager, mereka itu baik. Cuma indikator orang baik itu bukan semata dengan senyuman. Lihat saja orang Baduy kalau ditanya, itu menjawab seadanya dan polos apa adanya. Gitu. Itu saya kira beberapa yang menjadi identitas Sunda Banten. Nah, lanjut. Karena panitia memprediksi, menduga-duga, dan membaca mungkin, dan ini asumsi, menggunakan diksi inferior, memang itu ada benarnya. Kita kupas. Pertama dari aspek sejarah. Yang kedua dari aspek kurikulum. Banten itu pernah menyatu dengan Jawa Barat sebelum tahun 2000. Kemudian faktor keempat itu adalah kiriman tenaga pengajar, dan yang kelima minim bahan bacaan. Hal sejarah misalnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika Pajajaran, Siliwangi, lalu kemudian ditaklukkan oleh Mataram, menurut peneliti, menurut sejarah, mulai sejak saat itulah lalu kemudian munculnya kasta dan undak usuk bahasa kepada orang tua, kepada sebaya, kepada yang lebih kecil. Nah itu. Sementara di Banten, Mataram itu tidak masuk. Sehingga kemudian yang digunakan di penutur masyarakat Banten itu tetap seperti semula. Yang kedua, kurikulum. Rekan-rekan sekalian, dulu ketika Banten masih menyatu dengan Jawa Barat, kurikulum kita itu diatur oleh tentu saja oleh Kemendikbud pada saat itu. Dan di Jawa Barat itu punya kantor dinas dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dan Banten masih termasuk di dalamnya. Nah, mereka itu menyusun kurikulum.
kurikulum muatan lokal bahasa Sunda itu disusun oleh orang-orang Priangan, Sunda di Priangan, yang kemudian diterapkan juga di sekolah-sekolah yang ada di Banten. Nah, tentu apa yang dirumuskan di dalam kurikulum itu ada dari sudut pandang para perumus kurikulum yang amat berbeda dengan kebiasaan dan tradisi yang ada di Banten. Kiriman tenaga pengajar. Saya masih ingat waktu saya SD tahun 1980. Tahun 80 saya kelas hiji SD tak Karijal macam. Saya masih ingat. Waktu itu pemerintah Jawa Barat mengirim guru-guru lulusan SPG Galuh, Ciamis, Tasik ke Banten. Dan mereka kemudian menjadi guru di sekolah-sekolah yang ada di Banten. Dengan budaya yang mereka bawa dari asalnya, lalu kemudian mengajarkan bahasa Sunda di sekolah kami, mulai sejak saat itulah lalu kemudian kita mengenal ada kasta dalam berbahasa. Mereka yang mengenalkan bahasa Sunda di pedalaman Banten itu tentu kan dengan yang namanya guru kan, digugu dan ditiru, yang kemudian harus kami patuhi, dengan performance yang santun, dengan gaya priangannya misalnya, yang membuat masyarakat setempat, kami dalam hal ini, itu kemudian merasa, ya itu, inferior itu. Seperti ada norma baru yang masuk ke lingkungan kami. Nah, para tenaga pengajar ini kemudian menyampaikan, mengajari kami berikut dengan norma sopan dan santun ala Priangan. Nah, jadi sejak saat itulah lalu kemudian terbentuk perasaan bahwa ada inferioritas di masyarakat Banten pribumi. Nah, kalau minim bacaan, bahan bacaan yang saya maksud itu begini. Dulu itu amat jarang kita menemukan bahan catatan tulisan yang tertuang dalam bahasa Sunda. Dulu itu, sambil lanjut kalau tidak salah, hanya ada manglek kalau tidak salah. Itu bahan bacaan bahasa Sunda kita. Coba ingat-ingat teman-teman yang setara usianya dengan saya, dulu itu agak sulit kita menemukan bahan bacaan yang berbahasa Sunda. Makanya kalau baca bahasa Sunda, lidah kita itu menjadi kaku begitu. Padahal itu menjadi bahasa lisan keseharian. Citerep misalnya. Tapi kalau bahasa tulisan, lidah kita itu menjadi citeureuk. Padahal udah biasa. Nah, itu saking sulitnya kita menemukan bahan bacaan berbahasa Sunda. Kecap deui. Nah, gitu. Nah, dampak inferior. Pertama, akibat dari masuknya norma berbahasa yang terdapat di dalam kurikulum yang diajarkan oleh guru-guru yang dari Priangan, itulah yang kemudian membuat inferioritas masyarakat Banten pribumi. Sehingga lambat laun kemudian muncullah ketika Sunda Banten itu berceloteh dengan bahasa aslinya, lalu kemudian terkesan dusun. Dan ini saya temukan sekarang. Memang agak sulit untuk mengembalikan lagi norma dan nilai Sunda Banten yang sesungguhnya, yang sudah terbiasa sejak dulu dan tidak ada perasaan dusun. Ini menjadi PR berat bagi kita untuk mengembalikan lagi bahwa sejatinya bertutur dengan bahasa asli itu tidak ada kesan dusun, tidak ada kesekampungan. Kita sepakat ya bahwa Sunda Banten itu bukan kasar. Kasar itu muncul ketika kita ditakar oleh norma lain. Ngomong Sunda Banten ditakar ke Sunda Priangan. Kesan kasar itu nampak ada. Tapi di Binuangen, di Malingping, di Bayah, di Cibaliung, ngobrol dan cacahan dengan tokoh masyarakat, dengan jawara, dengan ulama misalnya, aing dia itu sudah biasa gitu. Terbiasa, bukan sudah biasa ya. Itu terbiasa. Jadi tidak ada konotasi kasar sejatinya. Tidak confident. Rekan-rekan kita, apalagi generasi milenial itu seperti seolah kurang begitu percaya diri. Lamun ngomong, lamun cacahan, apalagi di ruang publik dengan menggunakan bahasa Sunda.
Ya, seperti saya katakan tadi, keluarga-keluarga muda sejak dini itu sudah membentuk anak-anaknya dengan bahasa Indonesia. Akibat inferioritas ini, lalu kemudian mulai di Tatar Banten itu jarang penutur berbahasa Sunda Banten. Nah, saya khawatir kalau kemudian ini lambat laun akan menjadi menuju kepada punahnya bahasa yang kita gunakan. Lanjut. Nah, ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Pertama, reaktualisasi sejarah. Seperti yang saya ungkap tadi. Kalau kita menelisik kembali perjalanan sejarah, ya, tentu ini diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi kita untuk melestarikan bahasa kita Sunda Banten. Yang kedua, membentuk komunitas. Kami bersama kawan-kawan itu sudah menyusun kamus Sunda Banten, kemudian juga membentuk organisasi, membentuk komunitas paguyuban di Facebook, Kamus Sunda Banten namanya, dan kemudian juga mencoba untuk memunculkan ikon Sunda Banten. Rekan-rekan sekalian, Roma Italia itu punya legenda Romeo dan Juliet. Betawi itu punya ikon Rojali dan Juleha. Sunda Priangan itu punya ikon Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Atau katakanlah yang legendaris itu Kabayan dan Nyi Iteng, begitu. Saya berpikir kira-kira apa yang nama yang menjadi merepresentasikan tipikal orang Banten. Nah, itulah yang kemudian menjadi asbabul wurud kenapa kemudian Sakim dan Suwanah itu menjadi ikonnya di Kamus Sunda Banten gitu. Jadi kami ajak menggunakan penokohan nama tokoh seperti itu sejak 2010 sehingga kemudian sekarang sepertinya gitu kedua nama tokoh Sunda Banten fiktif itu sudah mulai viral. Kemudian diseminasi tipologi orang Sunda Banten, artinya orang Sunda Banten itu memiliki karakteristik tersendiri begitu. Kemudian pembiasaan bertutur. Nah, kami di komunitas Sunda Banten itu sekarang kalau bertemu itu sudah biasa dan terbiasa menggunakan bahasa Sunda Banten, entah di ruang publik, entah di ruang ilmiah dan lain sebagainya. Ngeunah jasa cacahana Kang Rijal, lamun kami ketemu misalnya di satu tempat yang dianggap ilmiah, katakanlah misalnya di forum seminar begitu, lalu kemudian kami berdialog, berdiskusi dengan menggunakan bahasa Sunda Banten. Nah, kemudian ada juga ikhtiar yang dilakukan oleh kami berserta kawan-kawan penggiat Sunda Banten itu perda muatan lokal. Nah, ini kita bersinergi dengan MGMP Sunda. Nah, itu mencoba untuk mengusulkan kepada pemerintah membuat peraturan daerah muatan lokal yang kontennya adalah bahasa Sunda Banten. Yang ironisnya dari kebijakan nasional ini justru yang lokal-lokal ini sudah mulai dikikis. Lanjut. Lanjut, Kang. Yang faktual. Halo? Kang Rijal terakhir. Nah, faktual ya. Ya. Nah, yang terakhir ini. Faktual saya maksud itu adalah kondisi saat ini. Yang pertama, peran media sosial. Rekan-rekan sekalian, luar biasa peran media sosial termasuk dalam pelestarian Sunda Banten ini. Dulu sebelum ada WA, sebelum ada FB, dan sebelum ada media sosial dalam bentuk lain, agak sulit untuk berdiskusi, berdialog, dan menemukan bacaan dalam bentuk bahasa Sunda. Kecuali itu hanya majalah Mangle kalau tidak salah. Nah, sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya Facebook, dengan adanya WA, ya, itu menjadi media berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang Sunda Banten. Bahkan dulu di era tahun 90-an ketika saya kuliah di Bandung dan kemudian mempelajari bagaimana Sunda versi Priangan,
teman-teman di Periangan itu agak sulit untuk menerima kebiasaan dan tradisi Banten begitu. Masih banyak hal aneh bagi mereka, banyak hal belum terbiasa bagi mereka tentang penggunaan bahasa Sunda di Banten. Bayangkan misalnya, ketika saya menyapa kawan, iraha dongkap latihan di gunung, saya diketawain. Kenapa? Karena dongkap. Maksud saya menggunakan bahasa diksi itu supaya apa namanya cocok begitu dengan masyarakat di Periangan. Tapi ternyata itu masih dianggap kasar gitu. Kang Rijal nyebut sirah ku budak leutik sampai dihalokeun abdi. Ketika saya berbicara dengan kawan dan nyebut sirah, anak kecil itu sampai menegur saya, Akang, anu saya mah sanes sirah tapi mastaka. Padahal sudah sedemikian maksimal upaya saya untuk menggunakan bahasa yang dianggap oleh mereka halus begitu. Itu. Jadi peran media sosial ini luar biasa karena sekarang media sosial kita itu banyak berseliweran apa namanya tulisan-tulisan yang berbahasa Sunda Banten. Kemudian kita juga kerjasama dengan Banten Heritage, dengan Bantenologi bersama IAIN UIN SMH Banten, dengan kantor bahasa, dengan perpustakaan daerah. Nah, itu saya kira beberapa pengantar dari saya untuk mengenalkan kepada rekan-rekan peserta diskusi ini perihal eksistensi Sunda Banten saat ini. Saya kira itu untuk sementara sebagai pengantar. Hal-hal lainnya nanti bisa ditayangkan sambil dibaca. Karena ini hanyalah sebagai salah satu contoh artikulasi penggunaan bahasa Sunda Banten. Demikian Kang Rijal, untuk sementara mohon maaf bila ada kalam yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ocit, pembahasan yang sangat sangat penuh, sangat menyeluruh sebenarnya, dimulai dari sejarah soal Baduy dan lain-lain. Sebenarnya memang kemarin juga kita sempat mendiskusikan soal Baduy. Jadi buat para peserta diskusi, kalau ingin tahu lebih banyak soal Baduy juga nanti kita share diskusi yang terdahulu. Tapi ini diskusi kita kali ini yaitu terkait dengan soal Sunda Banten. Nah, menariknya, oh ya, untuk soal Baduy bisa dicek di YouTube-nya Lab Banten Girang. Hadirin yang berbahagia, kita tahu juga bahwa pada Kongres Bahasa Sunda tahun, kalau tidak salah tahun 1988 di Cipayung Bogor, sebenarnya sudah ditentukan bahwa ada dua jenis bahasa Sunda. Yang pertama bahasa hormat, yang kedua itu bahasa wano. Nah, bahasa hormat itu mungkin yang sekarang disebut dengan bahasa, yang kita sebut dengan bahasa Sunda Priangan, ya ada undang-undang bahasa. Kemudian kalau bahasa wano itu ya bahasa yang tidak ada undang-undang bahasa, yang kita sebut mungkin yang biasa kita sebut dengan bahasa Sunda Banten. Baik, saya akan membuka pertanyaan, tanggapan atau apapun dibuat peserta diskusi. Silahkan bertanya ke narasumber kita kali ini, Kak Ocit alias Kak Sakim, untuk memberi pertanyaan atau tanggapan. Ini ada yang sudah sepertinya udah ngebet bertanya. Ada Teh Titi mau bertanya? Tidak ada suaranya. Halo? Oke, kalau boleh yang mau bertanya juga dituliskan saja di di kolom komentar, karena tadi Teh Titi tidak ada suaranya.
Halo, cek. Oke. Ada pertanyaan di... Maaf, sebentar saya buka dulu. Lobet. Bentar, Bu. Saya tidak ada ini, Bu. Ya, Ambil aja dulu sebentar. Silahkan, ada dari Mang Indra. atur nuhun. Kebetulan memang hanya saja bahwa diri studi hal itu istilah bahasa dikatakan Halo, suaranya Kang Indra kurang jelas. jelas. Ya, suaranya Kang Indra. Oke. Duk, sebentar. Punya aku nggak ada ini. Sebentar, ada trouble. Oh, Teh Haji Yulia. Ya, sebentar, di sini ada trouble. Bang Rinjal. Sebentar. Bisa ngilang punyaku. Hah? Baik, ini ada pertanyaan dari Teh Yulia Rehan Faradisa. Berapa kira-kira jumlah penutur bahasa Sunda Banten dan adakah perbedaan berdasarkan wilayah perbedaan dialek? Teh Yulia, jadi begini. Kalau Banten itu berdasarkan kewilayahan terdiri dari 8 kabupaten kota. Untuk penutur bahasa Sunda Banten itu ada di mayoritas ya, ada di Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Serang, dan sebagian di Kabupaten Tangerang. Nah, jadi cukup banyak penutur bahasa Sunda Banten. Nah, perihal dialek, kalau yang dimaksud dengan dialek itu adalah intonasi, ini luar biasa beragamnya. Nah, dari sisi penggunaan diksi saja di Banten itu berbeda-beda. Apalagi kita kalau menelusuri perkara dialek. Nah, kalau perkara dialek ini memang tidak bisa dipresentasikan saat ini karena kita harus langsung mendengar audio begitu. Bayangkan di Banten itu, misalnya di Pandeglang, beda kecamatan saja itu dialeknya sudah berbeda. Bayah dengan Malingping itu dialeknya juga sudah berbeda. Menes dengan Jiput itu juga berbeda. Labuan dengan Panimbang itu juga berbeda.
kolom komentar. Jadi perkara dialek itu memang lebih memperkaya dan lebih banyak begitu. Itu untuk Teh Yulia. Kemudian Fatur Rizqoh. Tadi dikatakan kalau bahasa Priangan lebih banyak menggunakan kata-kata yang sopan dan cenderung meliuk-liuk sehingga pantun dan syair lebih banyak berasal dari Sunda Priangan. Apakah struktur bahasa Sunda Banten yang lugas menjadi halangan tumbuhnya seni di kalangan penutur bahasa Sunda Banten? Oke. Memang karena tipikal dan karakter penutur bahasa di Sunda Banten itu lugas, dalam bahasa kami itu disebut dengan togmol. Bahasa lugas itu langsung kena ke sasaran begitu. Kalau tadi saya menggunakan bahasa meliuk-liuk itu ya karena meliuk-liuk itu identik dengan penggunaan metafora misalnya. Dan itu menjadi habit di Priangan. Sehingga ini yang kemudian menjadi faktor mengapa aura seni di Priangan itu lebih banyak tumbuh begitu dibanding di Banten. Nah, karena tradisi lugas dan togmol inilah kemudian agak jarang muncul sastrawan pujangga yang lahir dari Sunda Banten. Itu kira-kira analisis saya, Teh. Makasih. Ada pertanyaan dari Pak Nana Rekonvasi Bumi ini juga. Oke. Sebentar saya keluarkan PPT-nya dulu. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Nana Rekonvasi Bumi. Soal bahasa Sunda Banten itu yang mana sebenarnya? Apakah bahasa orang-orang yang di Banten Selatan atau bahasa orang Baduy? Ya baik. Kalau tadi kita menelisik kepada perjalanan sejarah, tidak mesti bahwa yang dikatakan sebagai Sunda Banten itu adalah Baduy. Pada kadar tertentu, Baduy sendiri itu terpisah antara Baduy dalam, Baduy luar, dan lingkaran luarnya itu adalah masih Sunda Banten. Sehingga sejatinya tidak ada perbedaan apa yang dituturkan di di Baduy dalam, di Baduy luar, dan di sekitar masyarakat yang ada di sekitarnya, Lewi Damar. Lebih luasnya lagi misalnya Gunung Kancana, Bojong Manik, sampai ke Cijaku, Malingping, Cigemblong. Itu sama. Penggunaan diksinya juga sama. Yang membedakan itu hanya intonasi. Dalam hal ini adalah dialek. Gitu. Berbeda antara misalnya orang Bayah menggunakan dialek dengan orang Baduy, tapi diksinya sama. Kalau Baduy misalnya, rekamana, kumane, itu intonasinya yang membedakan. Dan susunan diksi itu sama dengan yang digunakan di Bayah misalnya. Begitu, Kang? Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Dan tidak berarti bermakna bahwa Baduy itulah yang menjadi representasi dari Sunda Banten. Karena masyarakat yang ada di sekitar Tetar Banten mulai melebar ring satunya misalnya di Baduy, kemudian Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, itu adalah sama pengguna dan penutur bahasa Sunda Banten. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi atau berkomentar. Tadi Mang Indra sebenarnya sudah ingin berkomentar, cuma sinyalnya saja tadi. Silakan Mang Indra. Ya, satu Mang Rizal. Salam kenal. Mang Indra sebenarnya suaranya masih kurang jelas. Jadi kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan yang ada. Nah ini sebenarnya ada yang menarik dari Teh Hetna Nurhidayanti. Katanya saya bangga menggunakan bahasa Banten meski suami saya orang Bandung. Cacahan ibarat kambing dan bebek. Saya nggak tahu apakah kambing dan bebek cacahannya seperti apa. Nih ada pertanyaan dari Kang Jumhana. Ada nggak prasasti yang menunjukkan bahwa itu kira-kira Sunda Banten itu ada? Karena tadi diawali mulai dari awal kerajaan Salakanagara.
Jadi mungkin yang tanya itu prasastinya dulu ada nggak sih bahasa Sunda Banten gitu, Pak Ocit? Mengapa kemudian ketika saya konfirmasi kepada para ahli sejarah lalu kemudian ada respon dari mereka, salah satu di antaranya adalah bahwa perkara Salak Negara itu, Pucukun itu harus sebatas cacahan amben. Nah ini sebetulnya sebagai sebuah jawaban bahwa terlalu minim untuk menelusuri jejak dan keberadaan mereka. Satu-satunya naskah yang agak lengkap menceritakan tentang Salakanagara itu adalah naskah Wangsakerta itu. Gitu. Jadi minimnya peninggalan pada masa itu dalam bentuk prasasti itu adalah salah satu faktor yang membuat sulit untuk kita dalam melakukan penelusuran terhadap sohihnya keberadaan Salakanagara, Akipirem, dan yang saya sebutkan tadi. Jadi itu Kang Jum ya, memang harus diakui bahwa bentuk peninggalan dalam bentuk prasasti itu tidak seperti selengkap yang kita temukan dalam wilayah-wilayah lain, misalnya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Demikian. Oke. Bapak Ibu, masih ada yang mau berkomentar? Jadi kami persilakan yang mau berkomentar untuk mengangkat tangannya atau menuliskannya di kolom yang sudah disediakan. Oh ini Kak Ocit, ini juga ada beberapa referensi yang saya baca persoalan yang masifnya penjajahan Mataram ke Priangan, kemudian memang seperti yang Kak Ocit bilang tadi tidak sampai ke Banten ya. Nah di satu sisi saya pernah membaca bahwa Inohong zaman dulu itu, Inohong apa ya? Pejabat ya? Pejabat di Priangan zaman dulu itu lebih bangga untuk menggunakan atau bahasa ininya sih, karena di Mataram Jawa kan undak-unduk bahasanya sangat ketat sekali. Kemudian membuat Priangan ada undak-unduk bahasa karena merasa terperangah melihat kebudayaan yang sudah begitu maju istilahnya di Priangan, di Mataram. Kemudian mereka lebih pede untuk menggunakan bahasa Jawa sebenarnya untuk administrasi untuk surat administrasi dan lain-lain gitu. Apakah itu yang kemudian menjadi pengaruh undak-unduk bahasa di Priangan sedemikian masif juga, Pak Ocit? Oke. Ada naluri pada setiap manusia untuk merasa diri sebagai orang yang merasa berkelas. Kita dalam obrolan keseharian kita sering misalnya memberikan apresiasi dalam bentuk berkelas. Kelompok sultan. Anak sultan mah bebas. Nah, itu beberapa contoh bahwa naluri kita setiap orang untuk merasa hebat, merasa tinggi dan merasa mulia. Maka tidak aneh apabila para Inohong yang telah disebutkan oleh Kang Rizal tadi kemudian memilih cara itu. Ada kasta, ya. Ada bahasa yang kemudian dianggap santun dan ada bahasa yang kemudian dianggap bahasa jalanan. Sama halnya seperti misalnya rekan-rekan yang ada di Jawa Tengah, ada bahasa Kromo Inggil, ada bahasa Bebasan, ada bahasa Ngapak yang di Tegal, Brebes dan sekitarnya, Kebumen dan sekitarnya, begitu. Jadi menurut peneliti bahwa adanya undak-usuk bahasa yang kemudian diterapkan di Priangan itu tidak terlepas dari pengaruh Mataram tadi. Yang saya sebutkan tadi memang tidak masuk ke Banten karena bahasa Sunda Banten itu sudah ada sejak lebih dulu dibanding ketika datangnya intervensi dari Cirebon tadi misalnya. Nah, jadi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa bahasa Sunda Banten itu adalah bahasa asli Sunda, tidak. Karena memang masing-masing memiliki latar belakang kelahirannya begitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa apa yang dijadikan bahasa
penutur yang dipakai oleh orang Sunda Banten itu memang bahasa yang tumbuh dengan sendirinya begitu. Sehingga salah satu contoh yang saya sampaikan tadi, tidak ada itu kelas-kelas bahasa. Yang ada itu adalah adab, yang ada itu adalah loma, yang ada itu adalah keakraban gitu di antara para penggunanya. Menyebut aing, menyebut dia sama sekali itu tidak berkonotasi kasar pun terhadap orang tua begitu. Itu di kampung saya, di pedalaman, di perkampungan ya. Nah, norma itu muncul, norma itu ada itu karena kemudian ada pengaruh dari kurikulum dan cara mengajar rekan-rekan dari Priangan tadi. Gitu, Bang. Ini ada dari Mang Indra yang tadi jaringan internetnya mungkin agak terputus, menuliskan pertanyaannya, Pak Ocip. Kesimpulan terkait hampir punahnya penutur bahasa Sunda Banten ini melalui penelitiankah? Oh, maksudnya apakah ini kesimpulan punahnya penutur bahasa Banten ini apakah melalui penelitian gitu, Pak? Baik. Gejala punahnya sebuah bahasa sebetulnya menjadi fenomena bagi bahasa-bahasa daerah. Bukan hanya terjadi bagi bahasa Sunda Banten saja. Kalau kita menyimak diskusi beberapa waktu yang lalu dari Ibu Sri misalnya, ya, narasi seperti ini juga dirasakan oleh pengguna bahasa lainnya. 700 bahasa yang ada di Indonesia misalnya itu hampir saat ini mulai ditinggalkan oleh para penuturnya. Nah, ini pun menggejala terjadi pada bahasa Sunda Banten. Salah satu faktornya itu tadi yang saya sampaikan bahwa keluarga-keluarga muda sekarang di Banten itu sudah lebih merasa enjoy, merasa enak, merasa berkelas. Kalau kemudian di dalam internal keluarganya itu berbicara, ngobrol dengan anggota keluarganya dengan berbahasa Indonesia begitu. Dan inilah yang kemudian lambat laun mengkhawatirkan sehingga Sunda Banten itu sudah mulai ditinggalkan oleh para penuturnya. Sampai ke penelitian khusus Sunda Banten saya sendiri belum melakukan hal itu. Begitu Kang Indra ya. Tapi fenomena ini memang terjadi hampir di semua bahasa yang ada di dunia. Oke. Terima kasih Kak Ocip. Bapak Ibu semua, masih ada yang ingin bicara, silahkan lambaikan tangan. Teh Yulia Kristianti, biasanya lamun di mana di kamu Sunda Banten sering ngacaprak, maka mungkin dipersilahkan Teh Yulia, ada yang mau dibicarakan terkait Sunda Banten. Ngomong apa? Ngomongnya Sunda apa bahasa Indonesia? Gaseng. Bisa Batak ngebatak. Nah. Pakai bahasa apa ini? Serius? Saya ingat Bahasa Indonesia saja mungkin Teh, karena di sini juga ada yang dari Sumatera Barat dan lain-lain yang tidak begitu mengerti bahasa Sunda. Silakan Teh. Saya cuma mau sedikit nambahin ya tentang kamus Sunda Banten. Suana. Nah, karena saya selalu disebut Suana, saya mau sedikit ngejelasin gitu. Kalau tentang Suana itu bukan untuk saja, bukan khusus siapa gitu. Dituju di apa sih kayak ini Teh Yulia ini si Suana, nggak begitu juga gitu. Suana itu bisa buat siapa saja, atau Kasakim itu buat siapa saja. Bukan untuk perorangan. Jadi tidak boleh misalkan ini Suana nih identik dengan Teh Haji Yulia. Saya nggak suka juga. Kadang kan Suana tidak selamanya dia berperan sebagai orang yang nyenengin gitu kan, seseorang yang bagus gitu kan. Banyaklah kadang-kadang Suana yang apa ya, kebanyakan tentang perselingkuhan atau tentang kayak gitu-gitu kan. Aku juga suka nggak enak juga kalau misalkan
setiap ada peran Suwana terus identik dengan Teh Haji Yulia, apalagi kalau misalkan kayak kayak ada apa sih, ini garam dikasih nama gula dikasih nama garam katanya, terus kenapa nomor telepon Haji Yulia diganti dengan nama orang lain gitu kan, itu aku juga nggak enak juga kan ya. Kalau bisa jangan terlalu di apa ya gitu, jangan terlalu di just nih Suana Haji Yulia, jangan kayak gitu. Bisa Teh Herna, bisa Teh Haji Titi, bisa siapa saja. Baik. Ini ini sedikit Kasakim juga klarifikasi. bisa, Kak Rijal loh. Kak Rijal bisa jadi Kasakim gitu. Oke. Seperti Kak Ocit bilang tadi bahwa Suanah dan Sakim itu adalah nama yang diciptakan untuk tetap ngamu mulai, istilahnya bahasa Sunda. Kan begitu ya? Oke. Biasanya ada Kak Beki ini, Kak Bambang Cianis, dosen dari UIN Sunan Gunung Jati, yang tadi juga disebut-sebut soal Sunan Gunung Jati. Oh, kami Ayo. ayo pertanyaan ke senior mah tuanya. Silakan. Ini momen reunian sebenarnya mah. Silakan Kak Beki. Mending Ocit mah maca cerpen wae, cerpena halus eta. Cerpen bahasa Banten na. Nomor dari bahasa. Kudu lebih dikembangkan eta cerpen dalam bahasa Banten. Eta ngusuk dikirim ke FB eta Cit. Halus eta juga nama. Karena Sunda bahasa bisa berkembang lamun digunakan dalam bentuk fiksi, dalam bentuk-bentuk yang lain gitu. Jadi pengembangan bisa tidak punah kalau orang merasa lebih nyaman, lebih main-main dengan bahasa Sunda Banten. Saya kira peluang untuk main-main tuh enak gitu. Dibanding dengan sadar bahwa ketika kita berkarya pakai bahasa Sunda Banten itu lagi main-mainin Sunda yang serius di Priangan. Jadi mendingan bacain deh cerpennya itu, kayaknya keren itu aja deh, selamat pokoknya lah gitunya. Oke. Jasengna masih kadang ya. Oke, terima kasih Kak Beki. Ini menarik karena kalau misalkan Bapak Ibu semua ikut di grup Kamus Sunda Banten, ada beberapa cerita yang ditulis oleh Kak Ocit terkait Sakim dan Suana. Yang tidak identik dengan Kak Ocit sama Teh Haji Yulia sebenarnya. Jadi itu menarik karena bahasanya Banten banget, dan kalau misalkan ingin ini silahkan gabung di Kamus Sunda Banten. Ini ada pertanyaan Boleh. Kak Ocit. Satu boleh. Oh, ada yang mau bicara? Sedikitan ya. Oh, oke, silahkan. Sedikitan ya. Terima kasih Kang Ocit. Selamat sore Teh Haji. Ini adanya hal seperti ini saya mengapresiasi positif ke Kang Ocit dan rekan-rekan Suana, Kakak Dia sama ke depan kalau bisa, karena mulai diceritakan di tayangan dari mulai Abah Tirem, nota konon cerita dari tahun 94 sampai dengan 134 Masehi, itu seandainya dicari aja, digali prasasti yang menunjukkan itu bahasa Sunda. Jadi supaya para generasi milenial yang sudah ada sekarang betul-betul tahu gitu bahwa ini teh Sunda di Banten gitu. Jadi kan kerajaan kita itu tadi dari Mbah Tirem ke Hasanuddin itu jauh sekali ini tataran susunannya gitu. Jadi ada beberapa fase yang harus ditempuh. Makanya kalau cerita dari Mbah Tirem ke Hasanuddin itu terlalu jauh. Yang kedua juga Pucuk Umun dengan Hasanuddin itu sebenarnya sepupuan itu gitu, bukan orang lain. Nah itu bahasa-bahasa itu sepertinya ada itu. Contoh mungkin di Munjul itu kan ada Salakan Nagara, ada petilasan batu tulis itu bahasa apa yang digunakan? Apakah bahasa Sunda, apakah bahasa Jawa, apakah bahasa Priangan? Karena dari Raja Galuh tadi gitu. Jadi saya sangat-sangat bangga lah ya dalam artian dengan bahasa Sunda.
kalau didialekkan keseharian oleh mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi yang ada di Banten. Tapi digali dulu gitu sumber-sumbernya. Prasastinya dibuktikan dulu seperti di Jawa kan Hana Coroko Data Sawala dan sebagainya gitu. Nah itu supaya ada gitu. Terima kasih, mohon maaf. Oke, terima kasih Kang Jum. Ini ada pertanyaan lagi dari Teh Denis sama Kang Mugis Bandung. Oh, kalau Teh Denis itu menanyakan soal Kamus Sunda Banten ada di mana? Kemudian bisa mendapatkan di mana kalau Kamus Sunda Banten? Saya langsung jawab ya. Untuk versi cetak itu memang sudah kami cetak, sudah kami sebarkan secara gratis dan memang tidak ada cetak ulang lagi. Tapi kalau dalam versi digital itu ada di grup Kamus Sunda Banten di Facebook, itu bisa diunduh Teh. Makasih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kang Mugis. Apakah bahasa Sunda Priangan yang menjadi faktor utama terkikisnya bahasa Sunda Banten maksudnya? Bagaimana peran bahasa Melayu dan bahasa Jawa Serang? Ini dari Kang Mugis Bandung. Ya, relasi antara Priangan dan Banten sejatinya tidak saling mempengaruhi untuk saling memunahkan, tidak. Tetapi keduanya memang berjalan sesuai dengan para penuturnya masing-masing. Cuma yang menjadi catatan saya sekarang itu adalah dengan adanya media sosial itu ada integrasi antara Priangan dengan Banten. Dulu itu untuk memahami penggunaan, memahami penutur, memahami maksud orang Banten bicara dalam bahasa Banten agak sulit ditangkap oleh orang Priangan. Tapi setelah sekarang itu terbiasa di media sosial, itu sudah familiar. Kita yang ada di Banten itu kini lebih memahami misalnya penggunaan diksi yang ada di Priangan, sementara teman-teman Priangan pun itu mulai memahami, oh ternyata penggunaan diksi tertentu ini maksudnya ini menurut orang-orang Banten. Di komunitas kita itu banyak juga anggota dari Ciamis, dari Tasik, dari Garut dan lain sebagainya. Nah, lewat media sosial inilah kemudian kita mencoba untuk berembuk, mencoba untuk berbagi pengalaman, sehingga mulai ada kesamaan. Jadi sama sekali keduanya itu bukan dalam konteks kompetisi, tetapi memang kami mencoba untuk mencari titik persamaan di antara keduanya. Memang ada banyak cerita berkaitan dengan pemahaman rekan-rekan yang ada di Priangan dengan ada yang di Banten. Satu contoh misalnya, rekan-rekan sekalian, di Banten itu ada diksi mantong. Di Priangan juga ada mantong. Tapi istilah ini berbeda maknanya antara di Banten dengan di Priangan. Mantong itu kalau di Banten itu kan tidagor, kejedut begitu. Kalau di Priangan, mantong itu adalah indit. Makanya ada satu cerita yang pernah saya sampaikan, saya pernah tulis. Ada kawan saya, kami waktu itu pertama kali kuliah ke Bandung, naik angkot dari Ujung Berung ke Cibiru, lalu ketika direm sekaligus oleh si supir, kawan saya itu teriak, "Aduh, hulu aing mantong." Nah, bagi saya nggak ada yang aneh karena memang saya lihat dia itu tidak gor gitu. Tapi ibu-ibu yang satu angkot itu ketawa semuanya dan mereka mengatakan, "Atuh Kang, eta mastakana aya keneh di dinya." Karena mereka memahami bahwa mantong itu adalah pergi gitu. Itu satu contoh saja. Banyak hal-hal lainnya saya kira yang memang satu diksi itu memiliki makna yang berbeda. Gitu Kang ya. Berkaitan dengan Jawa Serang, saya kira di Banten sendiri memang ada komunitas Jawa Serang, penutur Jawa Serang, Kang Lulu dan kawan-kawan itu pegiat Jawa Serang, ya. Dan mayoritas memang mereka berada di Kabupaten Serang, di Kota Serang dan beberapa kecamatan di luar 2 kabupaten. Itu Kang. Oke, ada Terehan yang ingin bicara juga, silakan. Mau nanya Kang Ucit. Enggak. Terehan. Halo. Iya, silakan. Kedengeran nggak? Ya. Ini tadi saya sudah baca ada slide untuk yang regulasi ya. Ada regulasi tadi ya di situ ya. Apa itu? Slide-nya tuh
regulasi Pergub apa? Perda, Pergub perda. tentang apa aja itu Perda yang muatan sudah lokal. dilakukan ya. Betul. Ini kaitannya dengan yang tadi saya tanyain, Kang. Kalau memang mayoritas, tadi kan sudah dikatakan hampir mayoritas pengguna bahasa Sunda Banten itu tadi apa sudah petakan ada di beberapa kabupaten. Nah ini bagaimana kalau kasus misal di Kabupaten Serang implementasi dari regulasi itu muloknya itu berbahasa Jawa. Nah itu kan akan berdampak juga ya kepada anak-anak yang memang menggunakan bahasa daerahnya bahasa Sunda Banten begitu. Mohon pencerahannya. Makasih. Ya, langsung saya jawab ya. Langsung silakan Kak Cid. Baik, khusus tentang bahasa Sunda Banten, Bapak Teh Rehan, rekan-rekan MGMP bahasa Sunda itu sudah mulai melakukan langkah-langkah agar Sunda Banten ini menjadi pelajaran muatan lokal yang diberlakukan di kabupaten-kabupaten yang mayoritas menggunakan bahasa Sunda Banten. Misalnya Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Saya mendapat informasi kalau Lebak itu responsif Pemkabnya di bawah kepemimpinan Ibu Iti itu cepat tanggap menangkap keinginan guru-guru bahasa Sunda untuk menggunakan muatan lokal bahasa Sunda. Dukungan ini dari Ibu Bupati kebetulan juga didorong oleh latar belakang Bu Iti sendiri. Rekan-rekan mungkin pernah dengar ya celoteh viral Ibu Iti ketika memarahi para pegawainya pada saat itu dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, orang-orang itu menganggap bahwa itu adalah Sunda kasar, padahal itu adalah Sunda yang sebenarnya, Sunda yang hidup di Lebak, di Rangkas. Nah, begitupun di Pandeglang, teman-teman MGMP sudah mulai mengusulkan, bahkan sampai level provinsi, ke anggota dewan untuk menerapkan peraturan daerah muatan lokal yang disesuaikan dengan bahasa yang ada di kabupaten masing-masing. Tentu misalnya Kota Serang, sebagian Kabupaten Serang yang para penuturnya adalah bahasa Jawa Serang, adalah menggunakan bahasa Jawa Serang, tidak menggunakan bahasa Sunda Banten. Jadi itu sudah ada langkah-langkah seperti itu. Terima kasih. Baik Kak Cid, ini ada satu yang menarik sebenarnya soal mempengaruhi antara Priangan dan bahasa Sunda Banten. Ini juga yang menarik sekarang itu fenomena bagaimana orang Priangan juga malu-malu kucing untuk ngomong togmol. Dalam artian sekarang anjing kan udah nggak ada jadi anjing kan. Nah itu juga sepertinya soal pengaruh mempengaruhi. Ternyata beberapa anak muda mungkin di kalangan muda di Priangan juga sudah bergeser bahwa tidak lagi taat pada pakem undang-undang bahasa untuk bicara sehari-hari dengan kawannya atau dengan rekan-rekannya, karena kita melihat bahwa dulu kan anjing kan, sekarang itu udah anjing gitu. Jadi mungkin ada tidak perubahan itu kan? Oke. Memang contoh yang disampaikan oleh Kang Rizal tadi itu sebetulnya sebagai pelengkap berbahasa. Di Banten sendiri itu dikenal begitu. Misalnya kita mengenal bagong. Bagong itu nama lain dari babi. Nah, ini hampir sama dengan penggunaan anjir di Priangan. Kadang di satu daerah, misalnya di kampung saya itu, supaya tidak terlalu sarkas mengatakan orang dengan sebutan bagong, maka itu diperhalus dengan sebutan bagor. Nah itu bagor dia mah, kira-kira begitu. Nah itu adalah upaya untuk memperhalus dari bagong yang notabene adalah binatang atau dalam hal ini adalah babi. Itu ada. Nah kalau sekarang sih yang lagi rame dan viral itu sebetulnya
sejak dulu sudah ada istilah-istilah kayak gitu, dan idealnya memang tidak perlu dipersoalkan karena memang sejak dulu itu menjadi bumbu dalam penggunaan berbahasa dan berdialek. Anjir menjadi apa? Anjing menjadi anjir misalnya. Bagong menjadi bagor, atau dalam bahasa lain ai bagor misalnya, ada itu. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Kang Reis soal bahasa resmi di Kesultanan Banten. Nah, kalau misalkan bahasa Jaseng jadi bahasa resmi di Kesultanan Banten, lalu posisi bahasa Sunda Banten itu ada di mana sebenarnya gitu? Baik. Saya sepakat Kesultanan Banten itu sebagai produk ekspansi dari Cirebon. Sunan Gunung Jati mengutus anaknya Pangeran Sabakingking atau Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan bahasa kesultanan yang dipakai adalah bahasa Jawa yang kemudian kita kenal sekarang menjadi bahasa Jawa Serang. Itu tidak bermakna bahwa kemudian di Banten Sunda Banten tidak dipakai. Tetap lestari sejak zaman Salakanagara itu. Sunda Banten itu tetap dipakai, ditutur oleh masyarakat yang ada di wilayah Banten bagian kulon. Dalam hal ini adalah mayoritas Pandeglang dan Lebak. Jadi tidak pula bermakna bahwa Sunda Banten itu menjadi bahasa rakyat jelata, karena itu sudah menjadi keseharian sejak zaman Salakanagara. Nah, gitu Kang. Nah, ini dari Kak Eping. Dari Perpusda, harus ada kampanye bahwa bahasa Sunda yang digunakan di Banten bukan bahasa yang kasar. Sebab hari ini kadung disebut kasar. Ini soal kampanye. Ya, ini gejala yang memang ada pada masyarakat kita. Inilah yang kemudian menjadi tugas kita bersama, bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas komunitas kami, tetapi adalah tugas kita bersama untuk mengembalikan kembali suasana berbahasa Sunda Banten bahkan sebelum Mataram masuk ke Pajajaran, kira-kira begitu. Yang saya maksud adalah di era Salakanagara. Penggunaan bahasa Banten yang egaliter, yang setara, itu yang mesti kemudian kita angkat kembali. Memang agak sulit karena puluhan tahun kita dijejali oleh kurikulum versi Priangan, yang kemudian tidak aneh melahirkan suasana, situasi, di mana ketika kita menggunakan bahasa Sunda Banten, lalu terkesan konotasinya itu dusun dan kampungan, bahkan disebut sebagai bahasa kasar. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam bahasa Sunda Banten itu tidak ada istilah kasar, tidak ada istilah lemas. Tetapi itu hanya lomak saja, hanya dialek saja begitu. Nah, kesan kasar itu sebetulnya muncul dari dialek itu, dari karakteristik orang Banten yang togmol dan lugas itu. Jadi dengan gestur yang seperti itu, konotasinya ya dianggapnya sebagai sebuah tindakan yang kasar, padahal tidak. Gitu, Kang. Nah, ini ada dari Kang Mugis. Kang Mugis Bandung ingin bicara sepertinya. Silakan, Kang Mugis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun, sampurasun. Halo, Kang Mugis. Terdengar? Oke, terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Sampes. Oke, pertama-tama ini nyadar pakai bahasa Indonesia awalnya. Silakan. Oke, kebetulan saya dari Bandung ya, berarti menggunakan dialek bahasa Sunda Priangan. Nah, jadi sangat senang dengan adanya media untuk bertukar informasi ya. Jadi Kang Ocit tadi menyampaikan secara rinci dari mulai awal mula tentang sejarah masyarakat Banten sampai penggunaan bahasanya. Saya juga sangat mengapresiasi dengan adanya komunitas-komunitas di medsos ya mengenai bahasa Sunda Banten sih Kak. Walaupun dulu pernah ke daerah Baduy tahun 2011, cuman di situ saya tidak begitu banyak menerima informasi karena ketika saya ingin berbicara dengan bahasa Sunda, saya takutnya tidak nyambung waktu itu ketika naik bis Rudi waktu itu kan datang ke Rangkas, kemudian saya takutnya ngomong sopan kayak ini, akhirnya
saya coba sedikit menggunakan bahasa kasar. Bisi mantau kemarin hari tanya Kang. Seperti itu. Cuman ini Kang Ocit tadi kan terkait masalah kurikulum ya. Mungkin dulunya antara masyarakat Banten, masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Jawa Tengah bagian barat yang menurut sejarah itu merupakan bagian dari satu kerajaan atau satu kepemimpinan yang sama, mungkin mempunyai bahasa yang tidak jauh beda gitu kan, bisa ditelaah melalui naskah-naskah yang ada pada zaman dulu kan, seperti misalnya naskah Siksa Kandai Karsianto apa kan, mungkin di situ bisa dilihat bagaimana pola bahasa masyarakat Sunda sebelum datangnya Demak, sebelum datangnya Mataram gitu kan. Mungkin nggak ya dibuat satu pertemuan itu yang pertemuan akbar untuk menyepakati adanya standar bahasa Sunda gitu, sehingga tidak ada lagi istilahnya mendiskreditkan bahasa Banten sebagai bahasa yang tidak sopan oleh orang Priangan gitu, seperti itu. Jadi bisa dibuatkan bahasa yang misalnya formal lah gitu. Jadi ketika saya lihat kalau tampil di ini ya di TVRI TVRI Bandung ya dulu kan, sekarang namanya TVRI Jawa Barat, itu sempat saya lihat, sekarang udah jarang lihat itu menggunakan bahasanya tidak sopan tapi tidak kasar gitu. Jadi pembacaan beritanya tuh seperti sastra Sunda gitu. Jadi tidak ada kata untuk menyebut kata untuk itu adalah pikeun bukan kanggo gitu. Jadi mungkin pola seperti itu bisa bisa diseriuskan untuk diformalkan itu menjadi standar bagi masyarakat Sunda. Soalnya gini, kalau ditekankan dipaksa harus menggunakan bahasa yang halus yang mungkin bisa dibilang itu adalah tidak asli atau murni dituturkan oleh masyarakat Sunda sebelum Mataram, sehingga mungkin masyarakatnya agak canggung agak sulit untuk menuturkan bahasa tersebut. Itu nu biasana sebelum Mataram datang mah loma misalnya ayeuna kudu aya udak usukna gitu kan. Jadi mungkin dengan adanya standar itu pemuda-pemuda atau masyarakat Sunda yang sekarang tidak bisa bertutur dengan udak usuk bahasa yang baik, dia tetap mau gitu kan. Sekarang kan halangannya gitu, orang mau ngomong bahasa Sunda apalagi di daerah kota seperti ya saya ini di Bandung ini ya, ngomong Sunda hayang tapi udak usuk bisa gitu kan. So kadang-kadang dilalewe ku nu kolot tuh lepat yang gitu kan, udah jadi orang udah mulai inilah sebelum mau memulai sudah punya rasa takut duluan gitu. Mungkin itu yang menyebabkan beberapa daerah sudah punah bahasa Sundanya. Seperti saya lihat artikel di Banyumas ada satu kampung yang sekarang di Banyumas Jawa Tengah bagian barat itu sudah mulai sudah punah itu, dia tidak ada lagi penutur bahasa Sundanya gitu. Saya juga kalau misalnya ke daerah keluarga saya, saudara saya yang ada di Majenang Jawa Tengah, sekarang sebagian anak mudanya sudah menggunakan bahasa Jawa, tidak lagi bahasa Sunda, walaupun mereka masih bisa ya, seperti itu. Selain dari faktor karena memang pemerintah setempatnya menggunakan kurikulum bahasa Jawa dalam kurikulum muatan lokalnya. Seperti itu paling kan, mungkin maaf terlalu panjang dan agak kurang ditangkap, tapi intinya dari saya gitu pengennya ada standarisasi bahasa yang bisa digunakan oleh semua masyarakat Sunda, baik itu di tanah Sundanya ataupun yang sedang ada di perantauan, sehingga tidak malu gitu ketika mau menuturkan. Sak itu paling hatur nuhun, punten panjang. Assalamualaikum. Hatur nuhun Kang Mugis. Mangga Kak Ocit mau ditanggapi? Terima kasih. Sedikit. Ikhtiar untuk melakukan standarisasi berbahasa di Banten itu sudah diinisiasi oleh rekan-rekan guru yang tergabung dalam MGMP. Bahkan mereka sudah merumuskan dan sudah membuat satu kurikulum yang mereka buat sendiri,
yang kemudian itu menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah di Banten. Saya lihat sekarang ada tren perubahan dengan kurikulum yang kita pelajari pada saat Banten masih bergabung dengan Jawa Barat. Muatan-muatan lokalnya itu sekarang sudah amat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak di Banten. Sekarang sudah mulai, misalnya puisi, kemudian syair dan lirik lagu, yang kontennya itu sudah bukan lagi Tangkuban Perahu, bukan lagi Dayang Sumbi, tetapi sekarang itu misalnya Gunung Karang, Gunung Hasepan, kemudian Sang Hyang Sirah. Nah itu sekarang sudah mulai banyak meramaikan khazanah Sunda Banten di Banten sendiri. Jadi sudah ada itu Kang, ikhtiar untuk melakukan standarisasi itu. Hal lain juga, misalnya seperti yang disampaikan oleh Kang Rizal tadi, adanya kongres misalnya, Kongres Bahasa Sunda yang dilakukan di Bandung. Saya bermimpi suatu saat teman-teman Priangan itu mengundang kami di Banten untuk duduk bareng, ya, lalu kita berbagi pengalaman, berbagi penggunaan, sehingga kemudian keunikan-keunikan yang ada di wilayah masing-masing itu juga diketahui oleh rekan-rekan. Banten mengenal Priangan, Priangan juga mengenal Banten, sebaliknya begitu. Baik. Oke, atur nuhun Kang Cit. Ini ada Mang Nidu katanya mau ngomong nih peneliti sastra lisan sebenarnya beliau. Jadi saya persilakan Mang Nidu untuk bicara. Silakan Mang Nidu. Ya, oke. Atur nuhun Kang Rizal. Mang Rizal. Atur nuhun Kang Ocit. Saya mau cerita sedikit, tapi nanti nyambung ke pertanyaan soal kurikulum. Saya itu orang Nanggewer, Sukamanah sekarang. Nama Nanggewer aja udah nggak digunakan, sekarang disebut kampungnya sebagai Sukamanah. Itu di ujung Kabupaten Serang, yang sejak saya SD, ya tentu saja, seperti Kang Ocit juga, kurikulum pembelajarannya ya bahasa Sunda Priangan. Saya belajarnya kecap deui gitu. Yang setiap kali mengerjakan PR tidak pernah bisa, karena salah terus toh gitu. Sementara di kehidupan sehari-hari tidak ada penggunaan bahasa seperti di sekolah tadi gitu. Nah, belakangan ini ketika Banten jadi provinsi, lalu teman-teman di MGMP membuat mulok di sekolah, di SD terutama, Kabupaten Serang itu membuat muloknya ya bahasa Jawa Serang, juga termasuk di kampung saya. Nah, celakanya adalah adik saya yang masih SD, itu saat ini kemudian belajar bahasa Jawa Serang. Repotnya lagi, balik lagi, nasibnya sama seperti saya gitu. Ketika minta tolong ke orang tua saya untuk mengerjakan PR bahasa Sunda, tidak bisa mengerjakan. Adik saya hari ini mengerjakan PR bahasa Jawa, ibu saya juga tidak bisa membantu tuh. Itu saya gimana ya? Ini menjadi sangat dilematis ketika bahasa Sunda kita belum bisa masuk ke ranah pendidikan semacam itu. Nah, terlebih juga mungkin MGMP dan lain-lain teman-teman guru-guru itu juga kan di satu sisi tidak bisa kita nafikan bahwa Banten tidak punya jurusan pendidikan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Sunda misalnya. Untirta tidak punya, YIN tidak punya, dan sampai hari ini saya pikir guru-guru yang mengajar bahasa daerah di Banten pun ya dari UPI atau dari kampus yang lainnya di Bandung gitu ya. Nah, pertanyaan saya buat Kang Ocit terkait kurikulum, satu hal, sepertinya pemetaan bahasa di wilayah Provinsi Banten itu belum memadai, katakanlah. Satu, misalnya saya temukan ketika di Bantenologi memetakan Kecamatan Tunjung Teja itu berbahasa Serang, berbahasa Jawa Serang. Padahal Tunjung Teja
yang saya tahu karena saya tinggal di sana Sunda gitu. Karena dia jauh lebih dekat ke Rangkas Bitung. Hanya Pamaraya, bukan Pamaraya, malah Cikesal yang sebagian Sunda, sebagian Jawa. Nah, ketika pemetaan itu tidak memadai, maka mulok yang sampai ke ranah pendidikan di SD itu juga kemudian jadi tumpang tindih. Itu kan. Nah, ini saya merasa sebetulnya sebagai orang Sunda di Banten, dalam pergaulan sehari-hari itu enak sekali ngomong pakai bahasa Sunda. Nah, cuman kemudian karena saya ngomong sama, benar kata Kang Ocit, saya ngomong sama orang tua sampai hari ini masih pakai uang aing gitu. Menyebut diri saya sendiri di hadapan orang tua tuh aing. Tapi nggak bisa itu saya lakukan ketika misalnya ada istri di rumah. Karena dia orang Garut, terus dia pasti berkomentar gitu. Itu ngomong sama orang tua kok seperti itu. Nah, akhirnya ketika kami punya anak kami jadi kebingungan. Akhirnya kami ngobrol dalam bahasa Indonesia. Coba Kang Ocit. Kami sama-sama orang Sunda. Lalu ketika berkomunikasi di rumah dalam keluarga kecil itu malah ngomong pakai bahasa Indonesia. Gitu. Saya mau mengajarkan bahasa Sunda Banten juga. Di satu sisi takut tersinggung. Istri mau mengajarkan bahasa Sunda, dia juga sayang. Tengenah gitu Kak. Itu Kang Ocit. Mungkin apa ya? Karena tadi Kang Ocit kan udah ada kerjasama dengan Bantenologi, kerjasama juga dengan Badan Bahasa, kantor bahasa di Provinsi Banten. Mungkin terkait pemetaan untuk memulai pelaksanaan kurikulum kan sudah sana tuh, cuman mungkin pemetaannya mesti ditinjau lagi, dilihat lagi ke teman-teman guru MGMP agar mungkin lebih tepat sasarannya gitu ketimbang kondisi saat ini. Itu aja barangkali Kang Ocit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya sepakat muatan lokal itu disesuaikan dengan anak didik. Nggak bisa misalnya karena Kabupaten Serang gebyah uyah semuanya dengan bahasa Jawa Serang, tapi dengan tetap memperhatikan keunikan masing-masing peserta didik. Kalau background dan latar belakangnya dia orang Sunda, Tunjung Teja mayoritas Sunda, ya Sunda di situ. Tidak mesti Jawa Serang, karena itu nanti akan tidak cocok begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kang Nido itu merasa ewuh pakewuh ketika akan mengajarkan Sunda Banten kepada anak, kepada istri, nah ini bentuk nyata dari inferioritas kita sebagai penutur bahasa Sunda Banten. Yang ketiga, Nanggawer itu jangan dianggap sebagai sebuah kampung yang di ujung terbelakang. Enggak, Kang. Haji Yulia itu ketawa-ketawa ketika mendengar kata Nanggawer itu. Jangan begitu. Nanggawer itu di Bogor itu Sentul, ya, daerah elit begitu. Kenapa harus kemudian menjadi Amanah? Nanggawer gitu. Di Sentul itu Nanggawer dan itu berkelas kira-kira begitu. Ya. Jadi begitu Kang Nido. Perihal kerjasama kami memang banyak. Kami juga pernah berkolaborasi dengan Bu Anita dari kantor perpustakaan daerah kalau tidak kantor bahasa. Bu Anita ya, selamat sore, selamat gabung. Kita juga pernah bareng-bareng. Kantor bahasa juga pernah melakukan penelitian. Nah, sekaligus ini saran saya juga kepada kantor bahasa, kalau melakukan penelitian tentang Sunda Banten, maka tugaskanlah orang yang paham, mengerti tentang Sunda Banten dan tidak kurang denge. Satu contoh misalnya begini. Pernah terjadi waktu kami membahas Sunda Banten di Multatuli, di Rangkas Bitung itu. Perihal Sunda Banten dialek Baduy. Satu contoh, waktu itu kantor bahasa menyajikan kamus. Ada kata misalnya hasepan. Nyaho hasepan, paranti ngejo teh anu bentukna segitiga, itu kan hasepan namanya, ya. Tapi karena peneliti yang diterjunkan oleh kantor bahasa itu bukan orang Sunda Banten, ya, tapi orang Jawa, di mana orang Jawa itu lidahnya nggak bisa mengatakan hasepan, jadi asepan. Jadi ketika saya konfirmasi kepada orang Baduy, saya tanya waktu itu juga, coba Mang Kadir, Mang, ari ieu anu bentukna segitilu tah paranti ngejo eta naon ngaranna?
langsung manehna ngajawab harita keneh eta ngaranna haseupan. Saya konfirmasi pada saat itu juga. Waktu itu memang ada juga Pak Tihami kalau tidak salah, dan dari Pantenologi itu Pak, saya lupa lagi. Nah, jadi itu ya, satu contoh misalnya, namanya haseupan masuk dalam huruf H, bukan asepan. Nah, kantor bahasa itu memasukkannya kepada abjad A menjadi asepan. Itu ternyata yang diterjunkan itu adalah bukan orang yang mengerti betul tentang Sunda Banten. Itu salah satu contoh yang pernah kami lakukan. Demikian. Baik, Kak Ocit, karena waktu yang sudah menjelang maghrib, jadi buat rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, peserta diskusi kita minggu ini, diskusi Girang ke-16, kami mohon maaf karena ya dibatasi oleh waktu. Kalau misalkan tidak dibatasi oleh waktu, kita ngacaprak di lain waktu. Hatur nuhun ke semuanya, hatur nuhun Kak Ocit. Mohon maaf waktu bertugasnya kita ambil alih untuk sore ini, dan teman-teman terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya yakin kita tidak puas untuk terus bicara bagaimana melestarikan bahasa Sunda Banten dan juga bahasa yang lainnya. Untuk itu saya kembalikan kepada Mang Nidu sebenarnya sebagai moderator, bukan moderator, sebagai apa? Co-host. Co-host. Jadi silakan Pak Iri, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mang Nidu. Ya, baik, terima kasih Kang Rijal, hatur nuhun Kang Ocit, teman-teman semuanya yang sudah hadir di diskusi Girang ke-16. Kita seperti biasa foto-foto dulu lah. Saya screen ya. Boleh bergaya, boleh dinyalakan kameranya, mangga. Luar ta, Teh Yulia. Keluar. Nah, bolehlah keluar lah. Di foto ke orang nanggewer. 1, 2. Oke, boleh. Bebas lah, gaya bebas lah. Kan kunaon eta angkana kudu 2 wae jari teh. Siga nu kampanye ayeuna. Oke, sudah. Teh Utara mah deul, doang